Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 57. Pria hamil. Tapi Daddy beneran gak bisa, Ra, kalau Franz merasa minder. Ih, Ara lihat poster foto Daddy di kantor bagus-bagus semua, kata Ara Jabarot. Ya, jadi model di acara fashion show itu beda sama pemotretan, Ra. Jelas Franz, karena kalau untuk sekedar pemotretan, Franz memang cukup mahir, bahkan pandai bergaya. Karena di pemotretan tidak begitu banyak orang, berbeda dengan fashion show, bahkan cara berjalan saja diatur di sana. Iya, kan kita bisa belajar, jawab Ara. Tapi Ara, kan Daddy udah janji mau dukung Ara di setiap langkah Ara. Terus kenapa sekarang gak mau? Kata Ara dengan memelas. Iya, tapi selain dari yang ini, kata Franz. Oke, kalau gitu Ara bakalan berdiri di dunia mafia sekarang, kata Ara dengan semangat. Enggak ya, kamu itu sedang hamil, bantah Franz dengan tegas. Ya Daddy bisa pilih, kata Ara dengan santai. Iya bocil, kamu pengen ikut fashion show kan? Oke, kita ikut. Tapi enggak dengan masuk ke dunia mafia sekarang, tegas Franz. Baik bos, kata Ara hormat mengecup pipi Franz sedang. Nanti kalau Dede Gemoy udah besar, kamu boleh kembali bergabung ke dunia mafia, seperti waktu kamu sebelum menikah sama Daddy, sambung Franz. Oke Daddy, kata Ara memeluk dan bersandar nyaman di dada Franz. Ternyata kamar dengan ukuran kecil itu enak juga ya Daddy, kata Ara beratap seisi kamar yang sekarang mereka tempati. Enak sih, tapi tetap aja Daddy suka kamar utama karena di sana banyak kenangan kita, ucap Franz. Udah Daddy mau nonton. Diam, kata Franz berfokus meratap TV sekarang. Ih, perasaan dari tadi Daddy yang ngoceh mulu, sebal Ara memakan coklatnya. Akhirnya Ara juga ikut menonton bersama Franz tanpa bicara lagi. Sehingga situasi kamar berubah begitu hening dan sunyi. Franz dan Ara sama-sama hanyut dalam suasana serta alur film yang mengiris hati itu. Kenapa harus ada cinta setelah cinta? Kata Ara dengan suara kecil, menunduk takut membayangkan Franz yang tengah selingkuh. Ara, Franz benar-benar tak tahan melihat adegan itu dan langsung melahap bibir Ara yang sedang menunduk itu. Jika Ara baper karena melihat kisah perselingkuhan lain, Franz yang justru tak tenang melihat adegan. Ara peluk leher Daddy seperti itu, Daddy juga ingin merasakannya, pinta Franz yang dituruti Ara dengan patuh. Lalu setelah sesi ciuman mereka berakhir, mata bulat Ara yang hangat beratap Franz membuat pria dewasa itu salting dibuatnya. Daddy, Ara ingin tidur sekarang, kata Ara mengucuk matanya, merasa film itu sangat tak cocok ditonton olehnya. Bahkan otak Ara sulit mencerna beberapa adegan yang sama sekali tak pernah Ara lihat. Nanti sayang, temani Daddy nonton, pinta Franz yang masih fokus. Tapi Ara gak paham film ini, Daddy. Semua di luar ekspektasi Ara, kata Ara. Ya jelas dong, kan udah Daddy bilang kalau film ini beda, bahkan untuk di atas 21, kata Franz. Ya udah, Ara temenin, tapi Ara main ponsel ya, kata Ara yang diangguki Franz. Franz yang sedang fokus menonton itu tiba-tiba meremas pinggang Ara membuat Ara berteriak merasa geli dengan perlakuan Franz. Daddy kenapa? Kata Ara memegang kedua tangan Franz yang mulai nakal. Daddy nggak tahan Ra. Keluh Franz memeluk dan menyembunyikan wajahnya di dada Ara. Ya kalau nggak tahan nggak usah ditu. Ucapan santai Ara terputus saat menatap layar TV.
Wah, bajunya transparan. Kagum Ara, mata bulatnya menatap tanpa berkedip layar TV. Yah, kok dimatiin Dedi? Tanya Ara saat Franz tiba-tiba malah mematikan TV. Udah, Dedi nggak mau nonton lagi. Kesal Franz membanting remote TV sampai terpental ke lantai. Dedi kok emosi? Heran Ara. Dedi sayang kamu dan dedek gemoy. Jadi Dedi nggak mau bahayain kalian. Usia kandungan Ara masih sangat muda sehingga begitu rentan, kata Franz mengangkat Ara ke atas ranjang. Kita tidur aja ya, kata Franz mengubah skenario awal saat menyadari bahwa di antara mereka sudah ada buah hati mereka yang harus dijaga. Dedi pengen ya? Tanya Ara membalas pelukan hangat Franz. Enggak, kata Franz berbohong dan mencoba mengendalikan nya. Franz tak ingin terjadi apa-apa pada Ara dan calon bayinya. Beneran? Tanya Ara menatap mata Franz. Iya cantik, kata Franz tersenyum tulus pada istri kecilnya yang begitu tulus itu, bahkan dia tak pernah sekalipun menolak jika Franz menginginkannya. Pagi ini Franz dan Ara berlatih cara jalan untuk acara fashion show mereka nanti yang membuat Franz semakin tidak bersemangat. Sudah lelah rasanya Franz mencoba, tapi selalu ada saja yang salah, berbeda dengan Ara yang diajari sekali tapi langsung bisa. Aduh Franz, lemas. Mama merasa lelah melihat Franz. John, coba kamu contohin gih, kata Mama dan Mommy yang sudah menyerahkan mengajari Franz sedari tadi. Tapi saat model pria itu akan berjalan bersama Ara, Franz memberikan ultimatum padanya. Jangan sampai kau menyentuh istriku, awas saja jika berani, kata Franz. Franz, gimana latihannya kalau nggak nyentuh? Kan jalannya harus gandengan, kata Mommy. Pokoknya nggak boleh, sebal Franz duduk di pojok ruangan. Dia sendiri sebenarnya juga merasa kesal kenapa sedari tadi tidak bisa-bisa. Sabar, untung dia pria hamil, jika tidak sudah kujewer sedari tadi. Kesal Mama melihat putranya yang sama sekali tak ada toleransi itu. Ya, tapi mereka tahu kalau kehamilan simpatik sangat mempengaruhi sikap dan kepribadian Franz. Franz menatap Ara yang tengah mencoba berbagai mahkota yang tak jauh darinya. Dedi, Ara cantik kan pakai yang ini? Tanya Ara berdiri di depan Franz. Kamu cantik kok, Dedi aja yang jelek, jawab Franz cemberut. Jujur saja dia merasa minder menatap deretan model pria yang berlatih bersama mereka di ruangan ini. Terlihat sangat sempurna dari segi fisik, bahkan Franz yang pria saja mengakui bahwa model itu benaran sangat tampan. Masih muda lagi, sedangkan Dedi, Ara yang berdiri di depan Franz itu menutup mulut Franz dengan telunjuknya. Ara duduk di salah satu paha Franz yang duduk di kursi itu lalu bersandar manja pada Franz, bahkan mengecup pipi Franz dengan lembut. Aduh, sorak para model dan pelatih lain di pojok yang membuat wajah Franz memerah sehingga dia bersembunyi di balik kepala bagian belakang Ara menghirup aroma rambut Ara yang wangi. Dedi, kenapa sih? Heran Ara memeluk leher Franz dengan gemas. Minder ya, goda Ara yang membuat Franz semakin cemberut. Kamu jahat,
kata Franz dengan sedih memeluk Ara yang duduk di pangkuannya itu. Ih, apa sih Dedi kok ngambek? Senyum menggoda Ara mengecup kening Franz, tapi pria itu tidak mau menunjukkan wajahnya. Dia terus saja bersembunyi di kepala bagian belakang Ara. Ara, kata Franz meronta-ronta, merasa malu terus saja digoda gadis nakal itu. Emang aneh, tawa Mama Franz bersama Mommy, geli saja melihat Franz yang biasa dingin dan tegas itu berubah manja malu-malu. Kenapa Dedi minder? Harusnya Ara yang minder bersanding sama orang tampan seperti Dedi, kata Ara memegang pipi Franz dengan kedua tangannya. Dedi nggak seganteng mereka, kata Franz merasa takut jika Ara berpaling darinya. Astaga Dedi, nggak bersyukur banget sih, kata Ara menertawai Franz. Ara, kamu paham gak sih apa yang Dedi rasakan? Kata Franz marah tiba-tiba lalu menurunkan Ara dari pangkuannya dan pergi ke ruang ganti. Dedi, cemas Ara kembali menghampiri Franz di ruang ganti. Dedi mau kemana? Tanya Ara menatap Franz yang sedang melepas baju itu. Dedi mau balik ke kantor, kata Franz dengan datar. Ara berdiri di depan Franz lalu memeluk Franz yang tengah memakai kemeja itu. Dedi kok gitu? Kan latihannya belum selesai, kata Ara dengan mata bulat menatap Franz sayu. Ya, Dedi nggak mood aja malas. Lagian Dedi juga nggak bisa-bisakan. Terserah kamu aja Dedi, nyerah kalau kamu mau sama pasangan yang lain silahkan. Dedi nggak bakalan larang, kata Franz mulai mengancingkan satu persatu kancing kemejanya walaupun Ara masih memeluknya. Kalau kamu emang pengen ikut fashion show, Dedi bakalan izinkan, dan maaf kemarin Dedi terlalu memaksakan kehendak. Kamu jadi terhalang oleh Dedi, tapi sekarang Dedi beri kamu kebebasan, sambung Franz berubah dingin. Dedi kok gitu, kata Ara dengan sedih menatap Franz yang tiba-tiba berubah. Ara kan maunya pasangan sama Dedi, sambung Ara. Ya tapi, Dedi nggak bisa, yang ada nanti malah malu-maluin kamu, mending sama yang lain saja. Jawab Franz melonggarkan pelukan Ara di tubuhnya. Mendengar jawaban Franz tentu saja Ara merasa sesak, tak biasanya Franz berkata begitu bahkan seperti merelakan Ara bersama orang lain. Ara melepaskan pelukannya lalu berlari keluar, tapi refleks Franz sangat cepat dan sadar akan apa yang dia ucapkan. Ara nggak gitu maksud Dedi, kata Franz memeluk Ara dari belakang menahan agar Ara tak keluar. Terus apa? Kata Ara dengan air mata yang sudah menggenang. Dengar sayang, ucap Franz lembut membalikkan Ara menatapnya, lalu mengelus pipi kenyal Ara diiringi tatapan matanya yang hangat. Ara tahu kan kalau sekarang perasaan Dedi sensitif, mudah marah, cemburu, kesal dan posesif. Dedi sulit mengendalikannya, perasaan itu selalu datang tiba-tiba, kata Franz. Maaf mungkin tadi kata-kata Dedi menyakiti perasaan Ara, tapi itu hanya spontanitas dari rasa minder yang Dedi rasakan. Keluh Franz memegang kedua lengan Ara. Kenapa harus Dedi sih yang kena kehamilan simpatik? Kenapa bukan Ara aja? Kata Ara menunduk sedih. Ya nggak apa-apa, kata Franz. Maafin Ara, Ara sangat sulit mengerti tentang perasaan Dedi. Coba kalau Ara yang di posisi Dedi pasti Dedi bisa mengerti, kata Ara dengan cepat masuk ke pelukan hangat Franz.
Udah, yang penting Dedek gemoy sehat. Jawab Franz mengecup perut rata Ara. Anak Dedi itu baru sebesar biji jagung tahu. Kata Ara tertawa saat Franz sudah mengajak bayinya berbicara. Biarin, mau sebesar butiran debu pun Dedi akan tetap menyayanginya karena dia adalah belahan diri Dedi. Jawab Franz begitu tak sabar anaknya lahir. Ih, belahan diri Ara kan dia ada di perut Ara. Kata Ara memeluk perutnya sendiri tak membiarkan Franz bermain lagi. Tapi kan asalnya dari Dedi, kata Franz tersenyum menatap Ara yang tak suka karena Franz bilang bayi itu belahan dirinya. Tapi dia kan berkembang di perut Ara, tetap aja dia belahan diri Ara. Jawab Ara tak mau kalah merasa pernyataan Franz tak logis. Ya, tapi kalau dia lahir dia akan tetap mirip Dedi. Kata Franz dengan senyum penuh kemenangannya merasa senang mempermainkan gadis polos itu mumpung dia tak paham karena amnesia. Hah, nggak ada. Harus mirip Ara kan dia di perut Ara. Kata Ara bersikeras juga ingin bayinya meniru wajahnya. Sekarang gini, wajah Ara mirip siapa? Tanya Franz. Dedi Ara, jawab Ara mengingat bahkan wajah Ara tak ada mirip-miripnya dengan mominya. Nah, itu, kata Franz tersenyum penuh kemenangan. Hah, dia harus mirip Ara juga. Teriak Ara merasa kesal karena Franz terus tersenyum penuh kemenangan. Nggak akan, mirip Dedi, goda Franz dengan senangnya bahkan mengacak rambut Ara yang sudah emosi dengan jahatnya. Tapi... Hah, makanya jangan jahat Dedek gemoy marahkan. Kekeh Ara membantu Franz menuju wastafel, yang dibalas ekspresi cemberut oleh Franz. Sekitar jam 7 malam Ara berlari ke kamar sambil membawa surat undangan yang barusan ditemukannya di meja ruang santai. Dedi, saat menemukan Franz Ara malah terdiam dengan pikiran sedih. Kenapa cantik? Jawab Franz hangat duduk di ujung ranjang memakai sepatunya. Franz sudah siap dengan setelan biru tuanya bahkan hanya tinggal memakai sepatu saja. Dedi mau kemana? Tanya Ara dengan pelan berjalan menunduk menghampiri Franz. Franz tersenyum menatap gadis kecil dengan sweater kebesaran yang hampir menutupi separuh pahanya serta rambut berantakan, yang terlihat begitu manis itu. Ke pesta bisnis kolega Dedi, nah ini undangannya kamu pegang. Jawab Franz saat memegang kedua tangan Ara yang berdiri di depannya. Udah mau pergi? Tanya Ara lagi dengan sedih karena dia tidak diajak. Padahal Ara ingin ikut. Iya, jawab Franz singkat. Bersambung.